Madilog Tan Malaka, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Peringatan. Kitab ini adalah bentuk dari paham yang bertahun-tahun tersimpan di dalam pikiran saya, dalam kehidupan yang bergelora. Di sini diterangkan arti dan daerahnya materialisme, arti dan daerahnya dialektika, serta arti dan daerahnya logika. Selain daripada itu, akan dijelaskan pula seluk-beluk dan mengenanya materialisme, dialektika, dan logika, satu dengan lainnya. Baik pun materialisme ataupun dialektika, bahkan juga logika, masing-masing mempunyai lapang dan tafsiran berjenis-jenis. Materialisme itu bisa ditafsirkan dengan cara yang mekanis, secara mesin mati atau kematian mesin. Malah kaum supranatural, kaum goib pun bisa mempergunakan materialisme itu buat memperlihatkan keulungan sulapnya atau sulap keulungannya. Dialektika yang berdasarkan pikiran dan kegaiban, yang pada Hegelisme melambung sampai ke puncak, masih terus-menerus dipakai sebagai perkakas buat meluhurkan rohani dan merohanikan keluhuran. Pemikir borjuis dan pemikir feodal bergantung pada dialektika mistika itu seperti ekor semut hanyut bergantung pada sepotong rumput yang dianyun-anyunkan gelombang. Logika memuncak pada ilmu bukti atau ilmu empiris zaman sekarang dengan berjenis-jenis cabang ilmu itu. Hasilnya berjenis-jenis ilmu itu mengunggulkan dan menunggalkan kemanjurannya logika sebagai cara berpikir. Dengan begitu, logika menyilaukan mata para pemakai penonton logika itu serta melupakan batas kelemahannya logika itu. Sebaliknya pula, beberapa kitab yang berdasarkan materialisme dialektika di Eropa dalam keadaan menantang logika itu lupa akan atau sedikit sekali memperhatikan kepentingan logika itu. Buat Timur umumnya dan Indonesia khususnya, yang sampai pada saat saya menulis kitab ini masih gelap gulita, diselimuti macam-macam ilmu kegaiban. Maka logika itu masih barang baru, hangat, perlu diketahui dan dipahamkan bersama-sama dengan dialektika dan materialisme. Tetapi janganlah pula kita sesat karena mengunggulkan dan menunggalkan logika itu dengan tidak mengenal batas dan kelemahannya. Dalam kitab ini, logika dibentuk di dalam iklim dialektik. Keduanya, logika dan dialektika, bergantung pada materialisme. Sebaliknya, pula materialisme ini bersangkut paut dengan logika dan dialektika. Seperti matter, benda itu mempunyai sifat bergerak dan berhenti, takluk pada hukumnya gerakan, yakni dialektika, serta hukum berhenti, yakni logika. Sampai lebih pertengahan dari kitab ini, sampai kira-kira ke ujung bagian logika satu buku pun, buat referensi, catatan tidak dipakai, karena memang tidak ada. Semua catatan dipetik dari peringatan semata-mata. Di belakangnya, saya mendapatkan bermacam-macam buku yang perlu buat referensi sumber catatan itu. Tetapi buat catatan yang sudah dipetik dari peringatan tadi, bukunya tidak terdapat di seluruh Jakarta. Bermula, saya sandarkan seluruh isi kitab ini pada peringatan
jembatan keledai semata-mata. Karena memang saya tidak berjumpa dengan buku yang berkenaan. Tetapi sesudah lebih dari 1/2 buku ditulis, saya mendapatkan bahan tulisan yang bisa diperiksa benar tidaknya sewaktu-waktu, yang bisa dipanjangkan atau dipendekkan menurut pilihan. Dengan berlainannya keadaan memilih dan menguji bahan itu, sudahlah tentu isi seluruh buku bukan sifatnya, melainkan bentuknya saja tidaklah lagi seimbang, harmonis, dan tidak lagi sesuai. Walaupun saya mau merubah, saya tidak berdaya, karena bermacam-macam buku buat bahan dari bagian pertama itu memang tidak bisa didapatkan. Saya mesti menunggu sampai perang selesai. Bahkan boleh jadi sekali, lama setelah perang selesai, baru bisa didapatkan beberapa buku itu. Yaitu kalau ada bahan penting pula, uang. Tetapi kalau Madilog masih kekurangan bentuk, saya pikir dia tidak kekurangan sifat.